Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga hari ini operasional penyelenggaraan ibadah haji berjalan lancar. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat religi, keluarga jamaah haji dan rekan media di tanah air. Terhitung sejak 23 Mei 2023 atau saat jemaah haji pertama kali masuk ke asrama, operasional penyelenggaraan ibadah haji sudah memasuki hari ke-24. Gelombang 1, kedatangan jemaah haji di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah yang telah berakhir tanggal 7 Juni 2023 sebanyak 263 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 101.313 jemaah dan jumlah haji lansia yang sudah berangkat adalah 30.153 orang. Untuk gelombang kedua, kedatangan jemaah haji di Bandara King Abdul Aziz yang terbang dari embarkasi di tanah air secara bertahap telah tiba. Mereka insya Allah akan segera diberangkatkan ke Makkah Al-Mukarramah untuk menjalani umrah wajib. Berdasarkan data dari Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu atau SISKOHAT, hingga tanggal 14 Juni 2023 pukul 24 waktu Indonesia Barat, jumlah jemaah haji gelombang 2 yang telah tiba di Makkah sebanyak 48.084 orang atau 125 kelompok terbang. Total kedatangan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi berjumlah 149.397 orang atau 388 kelompok terbang. Perlu kami informasikan bahwa jumlah jamaah dan petugas yang diberangkatkan hari ini dari Madinah ke Makkah sebanyak 8.827 orang atau sejumlah 23 kloter. Adapun total jamaah haji yang masih berada di Madinah sampai saat ini sebanyak 12.256 orang yang tergabung dalam 32 kloter. Jamaah dan petugas yang masuk asrama haji hari ini untuk selanjutnya diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah 7.144 orang atau 11 kelompok terbang dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, embarkasi Medan atau KNO 360 orang, 1 kloter. Kemudian embarkasi Batam 374 orang, 1 kloter. Embarkasi Padang 393 orang atau 1 kloter. Embarkasi Jakarta Pondok Gede 374 orang atau 1 kloter. Dan embarkasi Jakarta Bekasi 880 orang atau 2 kloter. Dan embarkasi Solo sejumlah 1.080 orang atau 3 kloter. Selanjutnya adalah embarkasi Surabaya dengan jumlah 1.800 orang atau 4 kloter dan embarkasi Banjarmasin sejumlah 330 orang, 1 kloter. Embarkasi Lombok 393 orang atau 1 kloter. Embarkasi Kertajati 374 orang, 1 kloter. Embarkasi Makassar UPG 786 orang atau 1 kloter. Selanjutnya adalah jamaah wafat di Makkah. Saat ini bertambah 4 orang, yaitu atas nama Sarwati Koromo Disasro usia 71 tahun dari JKG 52. Kemudian Abdullah Siddiq Syamsuri usia 42 tahun SUB 18. Kemudian Mukson Arofik Rakub 63 tahun dari JKG 10 dan Sartunah Pawiro Sentono usia 70 tahun dari JKG 12. Sehingga sampai hari ini
total jamaah yang wafat di Arab Saudi sebanyak 62 orang, dengan rincian jamaah yang wafat di Makkah sebanyak 31 orang, di Madinah sebanyak 28 orang, dan di Jeddah sebanyak 3 orang. Sesuai dengan ketentuan, jamaah yang wafat insya Allah akan dibadal hajikan. Sahabat religi, jamaah dan keluarga jamaah di tanah air menyambut puncak haji pada tanggal 27 Juni 2023. Sejumlah persiapan telah dilakukan PPIH, termasuk menginformasikan lebih awal kebijakan penghentian sementara distribusi catering jamaah. Perlu kami sampaikan, kondisi lalu lintas yang sangat padat dan macet menjelang dan setelah puncak haji menjadi kendala distribusi catering. Oleh karena itu, pada tanggal 7, 14, dan 15 Zulhijjah, layanan catering dihentikan sementara. Dalam rentang waktu tersebut, jamaah bisa membeli makanan dan minuman di sekitar hotel. Untuk tanggal 18 sampai 13 Zulhijjah, layanan catering diberikan sebanyak 16 kali di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Penghentian sementara layanan catering terjadi hampir setiap tahun musim haji, sebab kendalanya memang sama, kemacetan dan lalu lintas padat menjelang dan setelah puncak haji yang menghalangi distribusi catering jamaah. Pada tahun 2017, 2018, dan 2019, layanan konsumsi juga dihentikan sementara selama 5 hari, yaitu pada tanggal 5, 6, 7, serta 14 dan 15 Zulhijjah. Sahabat religi, jamaah, dan keluarga jamaah di tanah air, sebagaimana kita ketahui, Indonesia tahun ini mendapatkan tambahan kuota dari Arab Saudi sebanyak 8.000 jamaah, sehingga total kuota haji tahun ini berjumlah 229.000 orang jamaah. Tambahan kuota ini terbagi atas 7.360 jamaah haji reguler dan 640 jamaah haji khusus. Terkait dengan pelunasan kuota tambahan biaya perjalanan ibadah haji atau disebut dengan BIPIH, jemaah haji reguler tahun 1444 Hijriah dan atau 2023 Masehi sampai dengan tanggal 12 Juni 2023, jemaah haji reguler yang telah melunasi sebanyak 8.800 orang dengan rincian sebagai berikut. Jemaah berhak lunas yang telah melunasi sebanyak 6.294 orang atau 85,46%. Kuota tersisa saat ini sebanyak 1.070 orang. Sementara untuk jemaah cadangan sebanyak 2.506 orang atau 34,12%. Sehingga kuota tersisa sebanyak 4.849 orang. Perlu kami ingatkan pada seluruh jamaah bahwa suhu di Makkah saat ini cukup panas, yaitu 28 sampai 42 derajat Celcius. Kami berharap dan menghimbau jemaah, khususnya jemaah lanjut usia dan risiko tinggi atau RISTI, untuk menghemat tenaga dan menjaga kesehatannya dengan baik. Terlebih, puncak haji semakin dekat. Beribadah, khususnya sholat 5 waktu bagi jamaah lansia, dapat memanfaatkan musola hotel atau masjid di sekitar hotel. Sholat di musola dan masjid sekitar hotel insya Allah memiliki keutamaan dan pahala yang sama bila salat di Masjidil Haram. Sahabat religi, jamaah, dan keluarga jamaah di tanah air yang kami cintai, seperti telah disampaikan oleh Menteri Agama
Republik Indonesia, Bapak Haji Yakut Khalil Qaumas, saat bertemu dengan Yang Mulia Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, yaitu Bapak Faisal bin Abdullah Al-Amudi kemarin. Pada kesempatan ini, PPIH, khususnya masyarakat Indonesia, mengucapkan terima kasih atas layanan haji dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Saat ini, inovasi layanan yang diberikan seperti fast track dan biovisa juga memberikan kemudahan bagi jamaah haji Indonesia. Pemerintah Arab Saudi telah memberikan kebijakan memudahkan jamaah haji Indonesia di Tanah Suci. Keluarga jamaah dan masyarakat Indonesia, kami mohon doa agar para tamu Allah senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan kelancaran dalam beribadah, serta menjadi haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.